Selamat sore sahabat-sahabat semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kabar kita sehat-sehat semua ya teman-temannya. Baik, di video kali ini teman-teman kita akan belajar bersama yaitu tentang jalur kabel pengisian aki motor Yamaha Mio. Barangkali teman-teman mengalami aki tekor mulu, udah diganti baru, selang berapa hari tekor lagi. Di sini kita belajar bersama cara ataupun tahap-tahap pengecekannya seperti apa. Oke, tentu yang pertama sekali kita cek untuk mengetahuinya, pertama sekali kita cek yaitu bagian spool. Terus yang kedua kiprok, yang ketiga rumah sekring, dan yang keempat adalah kabel aki. Baik, langsung saja kita menuju motornya. Ini motornya Mio Sporty. Tetapi motor ini teman-teman permasalahannya sama, dia tekor mulu akinya, tetapi menyala. Motor ini menyala. Seandainya teman-teman mengalami akinya tekor dan bahkan motornya tidak menyala, bisa dipastikan permasalahannya di spool. Nah, tetapi ini motor menyala, nah, tapi akinya tetap tekor. Permasalahannya ada di mana? Di sini kita cek bersama teman-teman ya. Dan juga cara pengecekan keseluruhan kabel pengisian ke aki. Oke, sekarang saya coba nyalakan dulu ini motornya. Dan teman-teman yang pernah bertanya, apakah Mio harus ada aki supaya bisa menyala? Tidak, tanpa aki Mio bisa menyala. Ini tidak ada akinya. Sekarang saya coba nyalakan mesinnya. Ini menyala tanpa ada aki. Tetapi motor ini kan akinya tekor. Nah, saya cek di sini, perhatikan lampunya menyala, saya gaspol. Lampunya malah makin redup. Berarti ini permasalahannya bisa terjadi di kiprok. Arus yang dikirim dari kiprok hingga sampai menuju 12,4 volt alias kiproknya sudah lemah. Tetapi jika permasalahannya di spool, ini motor tidak akan menyala teman-teman, kalau spoolnya yang mati karena tidak menggunakan aki. Tetapi kalau teman-teman menggunakan aki, motor akan bisa menyala sampai daya ataupun voltase aki itu sampai habis. Jika voltase aki habis, maka motor akan mati dan tidak menyala lagi. Itu kalau punya aki. Seperti itu. Sekarang kita cek di bagian yang pertama saya bilang tadi adalah spool. Di sini. Oke, di songket spool ini ada 3 kabel. Yakni yang pertama warnanya adalah hitam. Hitam ini untuk massa. Terus yang di tengah ini adalah kuning leres merah. Ini untuk spool lampu. Terus yang paling pinggir warna putih. Ini yang akan menuju ke spool pengisian aki. Ini jalur kabel spool pengisian aki, warna putih. Baik, langsung kita cek di warna putih karena untuk pengecekan pengisian aki. Seperti biasa menggunakan test pen. Satu saya koneksikan di massa aki. Perhatikan ini. Terus kita cek di sini warna putih. Untuk pengecekannya sambil disela kalau motor tidak menyala. Kalau motor menyala sambil dihidupin nggak apa-apa. Nah, ini sambil saya sela ya teman-teman ya. Perhatikan. Ini menyala, lampunya menyala. Berarti kalau menyala bisa dipastikan spoolnya bagus karena di sini menyala. Kalau tidak menyala, tinggal cek aja kabel warna putih ini teman-teman. Urutin, ikutin jalurnya menuju ke spool. Ada yang putus gak? Kalau tidak ada yang putus, tetap tidak menyala. Tidak ada yang putus, tidak menyala, berarti spoolnya yang rusak.
Oke, langkah selanjutnya karena di sini sudah menyala warna putih, kita cek di bagian kiprok. Ini tadi songket dan ini kiprok berdekatan. Saya lepas dulu kiproknya. Di kiprok ini untuk memastikan jalur kabel warna putih yang dari songket ini, kita cek di sini putih juga. Putih sambil kita sela. Seperti ini akan saya sela di kiprok warna putih, teman-teman. Perhatikan ini warna putih ya, sambil disela. Tolong perhatikan ini menyala. Oke, kalau sudah menyala warna putih berarti jalur kabel yang dari songket ini menuju ke kiprok ini bagus. Kadang di sini bro karatan dia, jadi arus yang dari sepul ke kiprok ini tidak terkoneksi, terputus di sini. Makanya dicek dulu di sini sebelum mengecek kiprok. Untuk pengecekan kiprok yaitu warna merah seperti ini. Perhatikan. Ini warna merah. Perhatikan warna merah. Ini menyala kecil, teman-teman. Kecil. Nah, kalau menyala di sini, walaupun dia kecil, motornya bisa hidup. Tetapi karena kecil, ini yang akan mengakibatkan aki tekor karena arus yang dikirim si kiprok ini tidak sampai di angka 12,4 volt, terlalu kecil sehingga untuk pengisian ke akinya lemah, lambat gitu, nggak sampai full, sehingga aki tekor, aki bekerja terus. Karena ini sudah menggunakan lampu LED juga. Ini dia lampunya sistemnya di DC. Nah, jadi aki bekerja terus sedangkan pengisiannya, pemompanya ke aki berkurang, lemah, lambat gitu. Ini yang mengakibatkan si aki tekor. Ini bisa menyala, teman-teman. Kita bunyikan motornya. Saya posisi kunci kontak on. Oke, coba nih. Ini bisa bunyi hidup motornya. Cari. Kompresinya full ini. Kompresinya padat. Ya, ini bisa menyala. Dan sekarang kita bandingkan. Coba ya gasnya. Gasnya. Kita bandingkan ya. Ini yang berwarna putih. Perhatikan. Sorry nggak kelihatan. Ini di kiprok, posisi di kiprok warna putih. Perhatikan lampunya, terangnya. Coba digaspol. Oke, ini warna putih. Sekarang saya pindah ke merah. Redup. Gaspol coba. Jadi yang berwarna merah semakin digas semakin redup. Berarti ini dipastikan kiproknya yang sudah rusak. Bandingkan aja teman-teman, ini terang, ini redup. Dia harus sama-sama terang. Ini yang mengakibatkan aki sering tekor, yaitu kiproknya yang sudah lemah. Sekarang kita bandingkan dengan kiprok yang baru. Saya ambil dulu kiprok yang baru sebentar. Oke, baik, lanjut. Saya sudah ganti dengan kiprok yang baru ya. Saya copot tadi. Sekarang kita tes perbedaannya. Ini yang merah. Oke, dia ini makin digas makin terang. Oke. Untuk lebih pasti, kalau teman-teman mau memiliki voltmeter aki, gunakan aja. Kalau enggak, ampometer bisa di angka 12,4 volt. Jadi permasalahannya kurang lebih seperti ini. Permasalahan motor ini di kiprok lemah sehingga aki tekor mulu. Barangkali teman-teman pastikan di sini udah bagus. Yang langkah kelanjutannya adalah yang ketiga, di rumah sekring. Kalau di rumah sekring sudah gampang, tinggal seperti ini. Ini rumah sekringnya. Nah, pasang sekringnya tinggal colok di sini. Dia akan menyala. Nah,
Jika tidak menyala berarti jalur kabel yang putus. Kalau ini sudah menyala, bisa dipastikan yang terakhir yang saya bilang tadi, yaitu kabel aki, ini udah pasti menyala. Ini perbedaannya ya. Saya taruh di dalam. Perbedaan kiprok lemah. Coba gas ya. Lepas. Nah. Lama, perbedaannya jelas terlihat. Perhatikan, ini kiprok yang lama. Kiprok yang lama. Sampai sini ya. Yang baru. Ya nggak sepet. Langsung mati. Saya rasa cukup sekian ya teman-teman untuk tahap pengecekan jalur kabel pengisian aki motor Yamaha Mio. Barangkali teman-teman ada kendala, silahkan bertanya di kolom komentar. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungan dengan menekan tombol subscribe. Dan akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Salam otomotif.